Mental timnas U23 takut sebelum bertanding. Pelatih timnas U23 Sintayong menyoroti mental para pemainnya usai kalah dari Australia kemarin. Kekalahan harus diterima timnas kita saat bertemu dengan Australia Selasa 26 Oktober 2021. Bertarung di Stadion Republikan Sentral Dushanbe, Tajikistan, timnas U23 Indonesia kalah dengan skor tipis 2-3. Dua gol timnas U23 Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman dan Taufik Hidayat, masing-masing pada menit 69 dan 85. Sementara 3 gol Australia dicetak oleh Mark Toksin 55, Patrick Wood 60, dan Jacob Italiano menit 79. Hasil ini membuat posisi timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 sedikit terancam. Sintayong pun tidak bisa membunyikan rasa kecewanya usai laga. Menurut Sintayong, mental bagus Kavi dan kawan-kawan sudah hancur sebelum laga dimulai. Sintayong mengatakan para pemain sudah takut sebelum bertanding. Pemain timnas U23 Indonesia sudah takut sebelum laga, kata Sintayong saat jumpa pers. Perbedaan postur tubuh menurut Sintayong menjadi faktor utama yang membuat mental para pemain menjadi rusak. Mereka takut karena lihat kondisi fisik pemain lawan lebih baik dan kuat, ungkap Sintayong. Pelatih berusia 52 tahun itu padahal sudah menyebut bahwa para pemain timnas U23 Indonesia punya kemampuan untuk bersaing. Hanya saja Sintayong menyebut para pemain gagal menunjukkan performa terbaiknya karena sudah takut. Padahal, kemampuan atau skill pemain timnas U23 Indonesia tidak kalah dari Australia, tutur Sintayong. Namun, mereka gagal menunjukkan permainan terbaik karena sudah takut sebelum bertanding, imbuh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu sendiri berharap para pemain Garuda Muda bisa memperbaiki mentalnya sebelum leg kedua nanti. Saya sangat berharap pemain timnas U23 Indonesia bisa lebih percaya diri lagi pada pertandingan kedua nanti, ujar Sintayong. Adapun leg kedua timnas U23 Indonesia versus Australia akan dimainkan pada Jumat 29 September besok. Kemenangan harga mati bagi timnas U23 Indonesia jika ingin lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022 mendatang. Vietnam anggap timnas beruntung karena tidak dibantai Australia. Kekalahan timnas U23 Indonesia dari Australia kemarin langsung mendapatkan sorotan dari Vietnam. Timnas U23 kita baru saja menelan kekalahan dari Australia dengan skor tipis 2-3. Pertandingan dalam ajang kualifikasi Piala Dunia U23 tahun 2022 berlangsung di Tajikistan Selasa 26 Oktober kemarin. Hasil buruk dari pasukan Sintayong itu langsung mendapatkan sorotan serius dari media Vietnam. Dalam artikel mereka menyebutkan kalau skuad Garuda hanya beruntung karena tidak menjadi bulan-bulanan tim Australia. Ditambah dengan gagalnya eksekusi penalti dari negeri Kanguru pada menit keempat. Menurut media Vietnam, skuad Australia tidak tampil dengan kekuatan penuh karena 4 pemain mereka sedang berlaga di Liga Inggris. Meski begitu, Australia pun sudah bermain selalu menekan. Saat pertandingan baru berjalan beberapa menit, Australia U23 mendapat hadiah penalti. Namun, pemain yang mengenakan nomor punggung 9 melakukan tendangan yang sangat lembut, tulis Tetao 247 media Vietnam tersebut. Ketua Umum PSSI pun memberi tanggapan soal itu. Ketua Umum PSSI Iwan Bule tetap memberikan apresiasi atas kerja keras Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Ia percaya kalau pasukan Sintayong bisa membalas kekalahan saat pertemuan di leg kedua. Pemain telah berjuang keras malam ini dan mereka harus tetap optimis. Semangat pemain jangan sampai hilang, masih ada leg kedua nanti,
ujar Iwan Bule dilansir dari laman resmi PSSI. Liga Slovakia sangat beruntung setelah kedatangan Egy Maulana. Pengakuan operator Liga Slovakia bahwa Egy Maulana Fikri memberi dampak besar bagi mereka. Mereka mengakui bahwa sang winger andalan Indonesia itu menjadi magnet bagi Liga Slovakia. Egy Maulana Fikri selalu tampil konsisten, tidak seperti di klub sebelumnya Lechia Gdańsk. 6 laga Liga dan Piala Slovakia pun, sang winger berusia 21 tahun itu selalu tercatat tampil. Penampilan terakhir 23 Oktober kemarin pun Egy menjadi starter untuk pertama kalinya saat FK Senica menjamu Rožomberok. Laga tersebut juga untuk pertama kalinya dapat disaksikan secara legal dan gratis melalui kanal Eleven Sport. Michael Merényák sebagai direktur eksekutif Liga menyatakan bahwa siaran tersebut dapat terjadi berkat Egy Maulana Fikri. Atensinya pun menjadi lebih besar. Ada minat yang signifikan terhadap Fortuna Liga, sebutan Liga Slovakia itu, misalnya dari Indonesia, tutur Michal di laman resmi Liga 22 Oktober kemarin. Penggemar sepak bola di sana ingin melihat Egy, pemain kesayangan mereka, sambung sang direktur. Kesepakatan dengan Eleven Sport merupakan langkah Liga Slovakia untuk mendekatkan supporter Indonesia dengan Egy Maulana. Selama ini belum memungkinkan, tetapi kini sudah memungkinkan, tanda sang direktur itu. Egy Maulana juga tampil cukup baik dalam debut starter bersama FK Senica. Egy diprediksi kembali bermain sebagai starter saat FK Senica menghadapi Spartak Trnava Jumat 29 Oktober besok.